Dok, bisa disebutin nggak aromaterapinya apa aja? Tergantung kadarnya dan tergantung komposisinya. Kalau misalkan yang bahan-bahan murni kayak yang saya sebutin tadi, lavender, thyme, basil apa itu bisa untuk punya manusia juga bisa dipakai. Kan nanti itu sifatnya cuma oil doang ya, Iya. ditetesin di diffuser gitu aja. Oke, terus cara selanjutnya bisa juga kalian rajin membersihkan litter box. Oh, diganti litter boxnya, dibersihkan terus pasirnya diganti, Dok. Bener, nggak cuma ganti pasir doang ya, tapi dicuci litter boxnya. Iya, maksudku itu, Dok. Karena kucing jantan ataupun betina kalau lagi birahi, biasanya mereka akan menandai litter boxnya mereka dengan air kencingnya. Nah, sementara air kencingnya itu mengandung zat-zat khusus ya, feromon itu khususnya untuk kucing betina ya, yang menarik lawan jenis. Dan kalau jantan biasanya mereka akan spraying di area litter box untuk menandai wilayahnya dan menarik si betinanya juga. Betina itu. Jadi mereka punya cara khusus nih untuk saling memikat intinya. Nah, kalau yang betina itu memang sengaja kencing di sekitaran itu untuk mengeluarkan hormon menarik lawan jenis. Kalau jantan memang sengaja menandai supaya betina datang. Nah, itu harus kalian rajin bersihkan. Karena dengan begitu kalau misalkan kita biarin nih air kencing di situ tuh si betina kalau lagi birahi, memang sengaja kan dia untuk mengencingi di luar area litter box untuk seperti yang kita memancing. bahas, untuk mancing itu. Kalau kita biarin, maka dia akan melakukan itu terus menerus. Tapi itu ada kayak akibatnya nggak sih, Dok? Kalau misalnya nggak rajin dibersihin? Kalau nggak rajin dibersihin, birahinya makin naik. Oh, Birahinya makin naik karena dia merasa melakukan hal seperti itu akan menarik lawan jenisnya dan kita mengizinkannya. Jadi dia akan melakukan itu terus menerus. Tapi kalau kita cut dengan cara kita rutin ngebersihinnya mungkin setiap hari minimal atau sehari bisa 2 kali, nah itu otomatis dia akan menganggap bahwa oh ya oke, aku nggak bisa seperti itu lagi, berarti aku akan otomatis menenangkan diri supaya bisa mengurangi sikap seperti itu. Jadi otomatis birahinya juga akan turun. Gitu. Oh, berarti itu kalau misalnya nggak rajin dibersihin berarti artinya kayak mengizinkan mereka melakukan tindakan itu. Dan itu akan berlangsung terus menerus. Terus selama dia birahi ya, Dok? Jadi mesti kita cut sih. Kalau enggak birahinya bakal naik terus. Pernah dengar, Dok, kalau ternyata musik juga bisa untuk kayak meredakan, menenangkan. Bener banget. Lebih tepatnya menenangkan sih. Tujuannya menenangkan. Kucing-kucing yang lagi birahi. Memang benar ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa beberapa jenis musik itu bisa menenangkan kucing. Emang bisa ngefek gitu, Dok? Bisa dong. Kalau misalkan kita menyalakan musik yang bisa menenangkan kucing kita, itu otomatis dia akan lebih rileks nih badannya. Kalau badannya rileks, suhu tubuhnya bakal turun. Kalau suhu tubuh bakal turun, otomatis birahinya juga akan turun. Nah, banyak kok yang udah melakukan penelitian seperti itu. Kebanyakan sih musiknya sejenis musik klasik. Oh, musik yang slow, santai, relaksasi, musik jazz kayak gitu. Tapi beda kucing beda musik yang disukain ya. Jadi kalian mesti trial error dulu. Misalkan nih kalian mau nyoba, kucingku suka klasik nggak? Kamu nyari musik klasik, kalau dia tiba-tiba diam, tenang, anteng, dia seakan-akan mendengarkan atau dia justru malah rebahan terus ngedekat ke badan kalian, berarti dia suka sama tuh musik. Nah, itu bisa kalian jadikan untuk alat menenangkan ketika dia birahi. Atau enggak musik yang lain, misalkan dia nggak suka nih, responnya nggak seperti itu ketika mendengarkan musik klasik, ya kan, coba musik yang lain, mungkin jazz atau mungkin relaksasi. Banyak kok, misalkan kita googling ya atau masuk ke Spotify gitu ya, itu ada kok music relaxing for cat atau udah banyak udah yang bikin, Dok. Banyak cat relaxing music atau enggak music classic for cats, banyak. Nah, itu bisa kita cobain deh yang mana yang dia suka. Ternyata ada juga playlistnya ya. Ada. Nggak cuma manusia. Benar, yang butuh relaksasi nggak cuma orang tapi kucing juga. Itu bisa kita nyalain di ruangan sekitar 1-2 jam untuk menenangkan dia di ruang isolasi tadi ya. Terus plus pakai aroma, udah, wah mantap banget, udah berasa di spa itu kucing. Iya. Santai ya kan? Enak gitu berarti, Dok. Jadi intinya gimana caranya kita bisa menenangkan dia untuk menurunkan birahinya supaya nggak gelisah banget gitu ya. Playlist itu, Dok. Selanjutnya apa lagi, Dok? Nah, yang paling penting nih, kita mesti alihkan perhatiannya dia.
Dengan cara kita mesti full nemenin dia dan membuat dia happy. Contohnya nyaman. Contohnya dengan cara kita harus sering-sering ngajakin dia main. Terutama kucing betina tuh, kalau lagi birahi dia otomatis kan lebih manja ya. Iya, lebih pengen dielus-elus. Kita harus lebih sering meluangkan waktu untuk ngajakin dia main. Nemenin dia main, atau bisa juga kita memberikan extra grooming buat dia. Seperti extra grooming dalam artian kita bisa lebih sering ngelus-ngelus dia, lebih sering gendong, lebih sering nyisir rambutnya supaya dia merasakan pijatan-pijatan, apalagi betina. Berarti dia kayak lebih seneng gitu. Nyisir tuh bagus tuh. Jadi dengan kita sering nyisir dia, otomatis kan ada pijatan-pijatan tuh, ada masat seringan yang dia terima di badannya, ya itu akan merilekskan. Jadi dia bisa lebih tenang. Nah, selain itu habis dipijetin tuh, habis dimasak pakai sisir ya, kita kasih makanan yang dia suka. Mungkin bisa apa, sukanya apa, terserah, bebas. Mau wet food mau snack juga boleh. Jadi kasih hadiah berupa makanan yang dia suka. Yang dia sukai ya. Itu harus wajib banget kamu luangin. Jadi kalau memang berarti kita harus lebih sering berinteraksi. Bener banget. Sama dia selama dia birahi gitu. Terutama betina ya. Betina. Jantan pun juga sebenarnya meskipun responnya ketika birahi kan cenderung menyendiri ya, menolak untuk berinteraksi kan sama orang, tapi tetap nggak apa-apa. Kita ajakin bermain, karena kan kita ownernya ya. Dia lebih percaya sama kita ajakin main aja. Tujuannya apa? Kalau jantan ya, untuk meluangkan energi dan pikiran yang terpendam yang dia pikirin untuk nyari betina nih, kita ajakin main, kita alihin perhatian, energinya terkuras, dia capek, dia bisa lebih cepat tidur. Kalau dia lebih cepat tidur ya otomatis kan birahinya akan menurun. Gitu. Tadi kan dokter udah nyebutin tuh banyak cara. Ada cara lain nggak dok yang lebih akurat, lebih mantep gitu, lebih manjur? Ada banget. Yang mau lebih jos gandos ya, steril jelas. Steril. Semakin di depan. Jelas itu udah pasti cara yang permanen, karena cara yang saya sebutin tadi tuh yang segitu banyak di belakang tuh sifatnya hanya sementara. Dan bentar banget ya dok. Bentar banget. Sekarang ya masa estrus itu kamu butuh waktu estrus yang pertama kamu butuh waktu 2 minggu. Setelah itu ada perpindahan estrus, interestrus tadi, kamu butuh waktu antara 1 sampai 3 minggu. Setelah itu masuk estrus lagi 2 minggu lagi. Ya mungkin 2 bulanan ya dok. Lebih 2 minggu, ya sekitar 2 bulan lah, 2 minggu. 2 bulan kan? Terus setelah itu mulai masuk masa yang metestrus plus anestrus tadi sekitar 1 sampai 3 bulan ya. Mungkin estimasi ya benar sekitar 1,5 sampai 2 bulanan. Kamu harus bergejolak menghadapi kucingmu yang lagi dan rutin dan itu berulang loh. Berulang lagi ya dok. 1 sampai 3 bulan ke depan berulang lagi loh setelah ngelewatin masa metestrus, diestrus, anestrus itu tadi. 1 sampai 3 bulan lebih berulang ya. Kan begitu terus sampai nanti kamu kawinkan dan akhirnya bunting. Kamu kawinkan pun juga kalau nggak bunting gitu lagi ya. Jadi emang kalau ingin cara yang permanen sifatnya ya satu-satunya cara adalah dengan steril. Karena dengan begitu kalau di jantan kan yang diangkat testisnya nih, penghasil testosteron, yang benar yang diambil kan ovumnya nih. Di situ kan puncaknya hormon terbit, muncul. Lahir, keluar kan dari situ. Dari situ hormon penghasilnya udah diangkat, ya udah, karena tidak ada penghasil hormon itu lagi ya mereka otomatis akan tidak bergejolak, akan stop. Jadinya ya kalau mau permanen dengan steril, dan itu long lasting dok. Selain mengatasi gejolak pada saat birahi, itu juga akan menenangkan kucingmu seumur hidup, dan itu akan sifatnya lebih menyehatkan untuk seekor kucing dalam jangka panjang. Karena nggak ada resiko kanker rahim, nggak ada resiko kanker prostat, kanker testis, kondisi organnya, reproduksi, metabolisme juga lebih bagus. Jadinya akan lebih baik sih kedepannya untuk kucing untuk jangka panjang. Lebih aman. Nanti akan kita bahas lagi nih detailnya. Kalau misalkan memutuskan untuk steril gimana? Iya, pengen nanya-nanya ini tentang steril. Iya, boleh kita bahas di video lain ya. Siapa tahu berubah pikiran. Ya, boleh. Pengen langsung sterilin kan? Oke. Gitu deh cara-caranya. Itulah cara-caranya mengatasi kucing yang sedang birahi tanpa dikawinkan. Udah dijelasin nih sama Dok Atia. Dengan sifat sementara ya. Ya, sementara. Kalau yang pengen yang
jangka waktu yang panjang ya di steril ya dok. Benar Tapi banget. nanti aja kita bahas, oke, di next video. Oke. Oke, makasih banyak dok udah ngejelasin tentang hari Sama-sama. ini. Kalau mau ada yang tanya lagi boleh loh nanya di kolom komentar ya, barangkali Iya, mungkin penjelasan bisa. saya kurang jelas atau mungkin ada Nanti saran, dijawab sama dok Atia. ada ide, boleh saran, ide, pertanyaan. Ide-ide atau saran-saran untuk next video biar dijelasin lebih detail dan lebih jelas lagi. Oke. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak dok udah datang hari Sama-sama. ini, udah ngerepotin banget lo ini dok. Udah Kayak tamu dari luar pulau aja. iya dok. Emang. Iya. Makasih banyak ya sahabat Iya, Tebi yang udah nonton. Makasih yang udah nonton, makasih juga buat Dok Atia. Jangan lupa dukung terus channel Tebi Pet Care dengan cara like, comment, subscribe channel kita. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi kalian ya buat supaya tahu nih video baru tentang Tebi Pet Care dan tentang Dok Atia. Oke. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video. Bye bye.